hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi hari ini saya ditugasi untuk memberikan sedikit tentang penjelasan umum tentang program kreativitas mahasiswa 2021. Tadi Bapak Direktur Pak Beni sudah menjelaskan untuk ini nanti yang hadir di sini juga tadi Pak Yudi juga sudah bahwa PKM yang sudah ada, jadi ini ya selalu saya ulang ya, PKM yang sudah ada itu sekarang kembali lagi ke kitohnya ya. Jadi program yang sudah ada itu silahkan teman-teman yang dari sekolah vokasi maupun politeknik untuk mengajukan proposal. Ya, dan ini tambahan satu bidang lagi yang juga untuk mahasiswa S1 akademik maupun D3 D4 itu boleh mengajukan proposal. Betulnya PKM tadi sudah disebutkan oleh Bapak Direktur juga Pak Yudi, sebetulnya ini untuk meningkatkan eksistensi dari politeknik. Ya, kalau saya bilang, tapi tetap karena tadi juga sudah Bapak Direktur katakan, Pak Yudi juga sudah kesepakatan antara dua dirjen ya di sini itu diberi kesempatan yang sama. Ya. Baik, sedikit saya ingin memberikan ulasan ya, mengapa sampai ya awalnya itu buku satu terbitan Belmawa itu hanya untuk S1 atau sarjana, kemudian inilah kami meralatnya ya melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi itu mengatakan bahwa ini untuk kalian semua ya, kalau ada mahasiswa di sini atau Bapak Ibu yang mewakili politeknik atau perguruan tinggi sekolah vokasi misalnya, ini untuk semuanya. Lah mengapa demikian? Mengapa kemudian dijadikan satu gitu ya? Karena pendidikan vokasi pun ya, itu juga mendidik sumber daya manusia yang yang bisa bersaing di era global ya. Dan kemudian yang sangat spesifik ya, sangat khusus itu lulusannya, harapan lulusan sekolah vokasi ya di sini ya, pendidikan vokasi ini dekat dengan nanti yang pemberi kerja atau dunia industri gitu ya. Nah, sehingga apa? Pendidikan yang ada di vokasi itu melewati atau harus ada transformasi untuk itu. Ya. Mengapa? Ya. Yang sekarang kita tahu ya, kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Sementara tenaga-tenaga vokasi ini sangat dibutuhkan ya, baik di Indonesia maupun di luar ya, ini sangat dibutuhkan ini tenaganya ini. Nah, oleh karena itu mahasiswa ini perlu adanya peningkatan kualitas gitu ya.
ini ada tulisan panjang, tapi intinya adalah demikian. Peningkatan kualitas, ya. Melalui apa peningkatan kualitas itu? Ya, melalui ya program-program yang disediakan oleh dua dirjen tersebut. Jadi harapannya, ya, termasuk di sini adalah pendidikan vokasi, lulusan yang dihasilkan itu harus Ibu katakan lulusan yang terampil, unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saing. Tentunya dengan karakter Pancasila. Ya. Nah, inilah pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa ini diperlukan. Ya. Sehingga pernah dengarkan Mas Menteri mengatakan kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, ini semua sebetulnya untuk meningkatkan minat dan bakatnya. Ya, bakat dari mahasiswa untuk mengarah tadi ya lulusan yang terampil sesuai bidangnya. Ya. Nah, kemudian untuk tadi mengasah minat dan bakat tadi ya. Mahasiswa harus apa? Harus kreatif ya. Ya, diarahkan ke arah kreatif. Nah, mengapa? Apa kreatif itu? Ya, kreatif itu merupakan penjelmaan integratif ya antara pikiran, kognitif, perasaan, dan keterampilan. Ya. Dan ini mahasiswa dilatih untuk berpikir beda. Ya, mengapa tadi? Untuk menghadapi dunia kerja kita katakan ya seperti itu. Nah di sini sudah lengkap ya pikiran, perasaan, keterampilan apa saja yang ada di situ itu lengkap di situ. Nah disinilah ada program ya adik-adik sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah tahu itu bahwa ada program namanya program kreativitas mahasiswa. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah kreativitas. Ya, Ibu ulang lagi, kata kuncinya adalah kreativitas untuk membawa anak-anak kita atau mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global. Nah, ini kemudian program kreativitas mahasiswa tadi Ibu sudah jelaskan juga Bapak Direktur itu kesepakatan bersama Dirjen Dikti dan Vokasi ya, ada gambarnya Ibu ambil saat kemarin Pimnas 33 ya, pakai kain, Ibu pakai kain kebaya, semuanya pakai belangkon gitu ya, ciri khas Jogja karena waktu itu diadakannya di UGM Pimnas ke-33. Oke, baik. Sekarang lulusan baik itu lulusan S1 maupun lulusan sekolah vokasi ya D3 D4 mereka kita jadikan lulusan yang mempunyai daya kreativitas dan lain sebagainya tadi ya. Dan ini PKM di sini sepakat kita untuk seluruhnya, untuk mahasiswa S1 Ibu ulang lagi vokasi D3 dan D4 ya. Inilah. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Semuanya yang ada di sini yang mendengarkan baik yang di streaming maupun yang di Zoom ini bahwa program kreativitas mahasiswa baik itu buku pedomannya yang sudah di launching sudah disebarkan oleh Direktorat Belmawa dan kemudian satu lagi yang disebarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi itu adalah untuk kita semua ya itu ya. Jadi ada jangan pertanyaan lagi ada terus ini gimana kami boleh yang ini tidak ya, kita bersama-sama karena apa kami menginginkan lulusan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing itu ya. Baik, terus selanjutnya sekarang ini PKM buku pedomannya. Buku pedoman PKM 2021 itu yang dicetak awal yang dari Belmawa itu ada 9 buku. Sementara nanti dari direktoratnya Pak Beni itu ada 1 buku lagi tambahan ya.
satu buku lagi tambahan, silahkan ini adik-adik yang politeknik, yang sekolah vokasi, ya, pergunakan kesempatan ini untuk eksis. Ya, di situ nanti ada Pak Bambang akan memberikan ulasannya lebih mendalam. Kalau saya lihat di situ dia lebih vokasi banget gitu ya, D3 D4 banget gitu kalau istilah anak sekarang. Ya, jadi itu boleh kalian gunakan semua. Jadi dari buku 1 apa saja aturannya dan sampai buku ke 9 dan tambah 1 buku lagi. Baik. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis PKM-nya perlu diperhatikan di sini ya. Ini sedikit beda ini yang 2021 dengan yang 2020 ya. Pakai buku yang baru ya, pakai buku yang baru. Ibu ulang lagi, namanya beda ya. Namanya ada PKM Riset. Itu dulu PKMP, masih ada riset eksakta dan sosial humaniora ya. Kemudian ada PKM Pengabdian pada Masyarakat, disingkatnya PKMPM. Kemudian ada PKM Kewirausahaan, PKMK. Kemudian ada PKM Penerapan IPTEK, dulu PKMT, sekarang namanya PKMPI, dan PKM Karsa Cipta, itu KC. Ya. Kemudian untuk PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau GFK, ini sekarang beda cara mengajukan proposalnya. Ya. Di sini proposal diajukan untuk mendapatkan pendanaan. Nanti Pak Endi akan menjelaskan secara gamblang. Kemudian tadi yang tambahannya adalah namanya PKM Karya Inovatif. Nanti Pak Bambang akan menjelaskan. Di atas ini 5 tambah 2 ya, itu di sini ini mahasiswa ya menyusun proposal untuk mendapatkan pendanaan ya. Kemudian yang 2 terakhir bawah itu tidak ada perubahan. Satu adalah PKM karya PKM artikel ilmiah atau PKM AI, dan satunya PKM gagasan tertulis. Nanti Ibu Ocha yang akan menjelaskan. Ini lebih ke insentif. Yang 57 di atas dan kemudian GT itu nanti ke PIMNAS ya, yang artikel ilmiah lebih ke e-journal. Ya. Nah, ini sekarang tujuan. Apa toh sebetulnya tujuan PKM? Ya, ini penting Ibu sampaikan di sini. Tadi ya, awal Ibu sudah katakan lulusan seperti apa yang dihasilkan nih oleh dikti dan diksi tadi. Itu adalah lulusan ya, atau menjadikan ya lulusan ini sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Mengapa demikian? Kita tahu kalau yang politeknik atau vokasi itu industri sekarang sudah sangat maju. Ada apa di sana? Ya, otomatisasi, robotika, teknologi digital, ya, rekayasa genetik. Ya, bidang kesehatan sudah sangat maju. Juga tentang energi dan lingkungan. Seperti itu. Tidak bisa misalnya kita mengandalkan pendidikan yang kuno gitu. Karena kita tidak bisa menjadikan ya lulusan ini sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Ya. Jadi kalian didekatkan nih. Jadi mahasiswa ini dilatih, dipandu untuk menjadi kreatif. Nah, di PKM ini ya mahasiswa dipandu menjadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang tahu aturan dan taat aturan, ya. Kemudian juga kreatif, inovatif, ya. Kemudian juga apa? Objektif, ya, kooperatif. Nah, ini semuanya untuk apa? Dalam membangun Bhinneka Tunggal Ikaan intelektual, gitu ya. Itu yang diharapkan oleh tadi Indonesia, Bapak Direktur sudah mengatakan, dan kemudian juga dunia mengenai seperti itu. Ya. Nah ini dengan PKM ini kalian dilatih anak-anak mahasiswa, dan kemudian untuk dosen, ya dosen tidak usah bingung lagi, resah lagi kalau misalnya bagaimana kita menanamkan anak-anak kita, mahasiswa kita, atau bagaimana ya memang ada perkuliahan, ada praktek ya lapangan.
Tetapi dengan PKM ini itu juga melatih semuanya itu. Ya. Nah, inilah ini kalau dibilang kemarin Ibu katakan selalu Ibu katakan ini adalah PKM itu paket lengkap. Baik. Sekarang lagi apa yang ada di PKM ini? Jadi PKM ini sifatnya kompetitif. Ya, apa itu? Ya. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia yang mengajukan proposal itu berkompetisi dengan mahasiswa di seluruh Indonesia. Tahun lalu yang masuk ke Belmawa ya, masih Belmawa, itu ada 65.000 proposal dari lebih dari 1.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Dan kuotanya itu berdasar peringkat perguruan tinggi. Nanti bisa ditanyakan oleh yang menangani. Kemudian ini dia bagus kan, Merdeka Belajar kalian tanpa batasan topik. Kalian boleh mengembangkan apapun, tapi ingat ya, isu kekinian. Jadi yang berguna bagi masyarakat saat ini, gitu kan? Atau saat yang akan ke depan. Ya. Juga masalah nasional saat ini atau masa depan. Ya. Juga SDG. Ya, kan masih ada 17 tuh. Ya, belum terpecahkan nih di Indonesia. Angkatlah itu. Ya, untuk apa tadi? Untuk Indonesia juga. Untuk menjadikan kalian itu sumber daya manusia yang mempunyai daya saing, gitu kan ya. Kemudian ditawarkan setiap tahun, peruntukannya tadi Ibu sudah katakan berulang-ulang ya, berulang-ulang karena kemarin masih banyak pertanyaan. Jadi ini untuk siapa itu? Buku 1 sampai 9 ditambah buku PKMKI itu adalah untuk mahasiswa strata 1 sarjana, kemudian juga diploma D3 atau sarjana terapan D4. Mahasiswa ya, yang masih mahasiswa. Kalau yang lulusannya sudah tidak ikut di sini karena kami mengantarkan memandu untuk kalian menjadi tadi sumber daya tadi. Kemudian luarannya itu spesifik tiap bidang. Nanti bisa Bapak Ibu dan kalian dengarkan anak-anakku dari narasumber yang lain. Anggotanya semua untuk semua bidang 3 sampai 5 orang ya. Ini beda, hati-hati ya, pakai buku yang baru. Kemudian pelaksanaannya itu 3-4 bulan itu maksimal. Nah, ini penyelenggaranya 2 direktorat, 2 dijen, ini jadi 1 ya, itu penyelenggaranya. Nah, nanti akan diakhiri dengan PIMNAS ya, tapi PIMNAS itu penyelenggaranya adalah Pusat Prestasi Nasional ya. Nanti kami antar sampai masuk atau tidak. Nah, ini alur perjalanan PKM tahun 2021 ya. Sangat panjang ya. Perlu kesabaran ya. Nah, ini juga dilatih nih ya. Awal itu menyusun proposal dulu ya. Masih diberi kesempatan, masih 1 bulan ya. Tapi hati-hati, 1 bulan itu cepat sekali, tidak sampai 1 bulan ya kalau mulai hari ini ya. Nah, ini buat proposal. Nah, kami minta perguruan tinggi untuk mengadakan seleksi internal atau penilaian internal dulu ya, supaya apa? Yang masuk ke kami itu sudah bukan yang yang hanya sama sekali tidak taat aturan atau apa. Nah, di sini peranan dosen dan perguruan tinggi itu sangat penting dalam memandu tadi ya, memandu tujuan PKM tadi. Kemudian setelah itu adalah setelah ada pengumuman, setelah itu akan diadakan seleksi proposal oleh tim kami ya, gabungan antara 2 direktorat dan dirjen tersebut. Kemudian setelah itu ada pengumuman, kemudian pelaksanaan PKM-nya. Hati-hati tadi dengan waktunya ya. Waktunya maksimal 4 bulan ya, tapi harapannya sebelum 4 bulan kalian sudah selesai. Kemudian setelah itu ada PKP 2. Ini penilaian kemajuan pelaksanaan PKM-nya. Seperti apa? Sudah dilaksanakan belum? Ini merupakan suatu tanggung jawab dari mahasiswa yang mendapatkan dana hibah. Ya. Setelah itu kemudian ya kalian menulis laporan akhir.
Ini juga bertanggung jawab. Dan kemudian kami pilih ya mana nilai yang tertinggi itu masuk ke PIMNAS. Nah, kemudian sekarang inti kegiatannya. Inti kegiatannya itu nanti akan dijelaskan secara jelas oleh narasumber yang lain. Ada PKMR. Di sini informasi baru yang ditekankan. Kemudian ada PKMK. Hati-hati nanti kita dengarkan juga lebih dalamnya. Ini lebih ke kewirausahaan. Yang melakukan wirausaha pelakunya adalah mahasiswa. Yang komoditasnya yang dijual itu adalah produk iptek. Kemudian PI dan PM dan PI, pengabdian pada masyarakat dan penerapan iptek. Nah, di sini sama sebetulnya. Jadi masalah dari mitra dulu ya. Kalau yang PM itu mitranya adalah non profit, yang PI adalah profit. Nanti lebih dalam ada narasumber yang menjelaskan. Kemudian PKMKC, nah ini sedikit katakanlah ya mahasiswa diminta untuk membuat suatu teknologi ya atau iptek yang dia canggih. Dia kalau teknologinya kalau dibilang itu 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada PI ya itu. Jadi ini adalah karsa ya, karsa atau angan-angan. Kemudian yang lain, 2 yang lain itu yang ini pendanaan ya, minta pendanaan adalah PKM GFK. GFK itu adalah penyelesaian permasalahan isu SDGs atau masalah nasional disajikan secara video ya. Nanti dengarkan baik-baik GFK itu seperti apa, kapan videonya itu di-upload ya, itu ada. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir yang sangat saya katakan vokasi atau politeknik banget gitu ya, itu adalah singkatan karya inovatif. Dan ini menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif, bukan isolatif ya, berbasis iptek ya, ini ya. Dan kemudian 2 yang terakhir ini adalah karya tulis, itu PKMGT, dia lebih ke menyajikan perubahan ya, permasalahan perubahan, tapi ini untuk masa depan ya. Kalau AI adalah PKM artikel ilmiah. Nah, kemudian sekarang konsepnya. Kami menggunakan, nanti sudah akan dijelaskan satu persatu, kami menggunakan konsepnya adalah konsep blended ya. Mengapa demikian? Jadi kami mengajak ya mahasiswa ini untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Ya, apa itu? Ya, ya tatanan biasa kita menggunakan biasa hanya kita menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Itu ya. Dan kemudian kita gunakan daring ya, virtual, kemudian juga luring ya. Nah, ini semuanya ada itu di buku pedoman PKM yang baru ya, yang launchingnya tahun 2021. Nah, ini adalah contoh ya suatu new normal tadi. Tatanan kehidupan baru dengan menjalankan kehidupan seperti biasa, ditambah apa? Ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat ya, misalnya di laboratorium memakai masker, jaga jarak ya. Kemudian selalu cuci tangan, kalian semua sudah tahu. Apabila diskusi secara luring boleh kalian lakukan. Ya, apalagi nanti yang karya inovatif, nanti Pak Bambang akan jelaskan sangat detail ya. Dan kemudian jangan lupa nih, ada daringnya ya. Jadi tidak 100% karena kalau misalnya kita harus diskusi banyak dan harus bertemu dengan jumlah waktu yang besar, lebih baik dilakukan secara daring. Itu ya. Nah, ini adalah tahap penilaian ya. Kalian harus tahu ini. Tahap penilaiannya itu ada 2 tahap, ditambah nanti dengan tahap penentuan. Tahap pertama adalah administrasinya yang dilihat ya. Kemudian tahap kedua adalah substansinya. Dan tahap yang ketiga adalah tahap penentuan. Kalau ada yang tanya, tahap 1 yang administrasi itu seperti apa, Bu? Misalnya apa? Misalnya tentang jumlah halaman, ukuran kertas, margin. Tuh kok ribet sekali, Bu, gitu. Karena apa? Ini ya, PKM ini memandu kalian untuk tahu aturan dan taat aturan.
Mengapa lagi kalau ditanya? Ya, karena di dalam menghadapi dunia kerja, ya, mempersiapkan sumber daya manusia yang tadi dapat bersaing, itu perlu tahu aturan dan taat aturan, karena seluruh kegiatan yang ada di muka bumi itu dengan aturan, dan kita harus mentaati untuk itu supaya apa, bisa bersaing, itu ya. Terus kemudian juga kreativitasnya dinilai, kemudian juga sudah sesuai belum nih proposalnya dengan jenis-jenis PKM. Kemudian baru tahap kedua itu adalah isinya yang dilihat, dinilai. Dan kemudian bagaimana cara menentukannya. Ya. Jadi nilai maksimal itu 700 dan nilai minimal itu adalah 100. Jadi ya itu. Nah, kemudian sebelum ini digabung jadi satu nih penilaian dan nilai 100. Karena nilai 100 itu adalah nilai mati, ya. Contoh nilai mati apa? Tadi tidak memenuhi syarat admin, itu mati sebelum dibaca oleh reviewer selanjutnya atau masuk ke tahap 2. Kalian tahu ya, 65.000 setiap tahunnya, ya. Sampai tahun lalu juga belum ada perubahan. Itu tolong dicatat perguruan tinggi, ya, tolong dicatat perguruan tinggi dan adik-adik mahasiswa di sini yang mendengarkan, tidak hanya tolong dengarkan, Ibu lihat di monitor di ini ada yang sibuk sendiri, kalau itu tutup saja monitornya biar enak kita bicaranya, ya, jangan ngomong sendiri terus berdiskusi sendiri. Baik. Kemudian passing grade-nya itu nilainya tiap tahun sedikit ada perubahan, tapi rata-rata 1.100 sampai 1.200 gabungan 2 penilai. Kemudian tidak ada kuota, ya, maksudnya yang banyak mengajukan proposal itu diberi lebih banyak, tidak, tapi tadi ya kompetitif, bersaing, gitu ya. Kemudian penentuannya nanti akan dilakukan oleh tim pakar dan selanjutnya. Ini Ibu bawa di sini. Ini adalah penilaian untuk masuk ke PIMNAS. Kalian tentunya yang sudah mengajukan tidak hanya didanai, tapi juga masuk. Kalau kita lihat di sini, ini yang proposal ya, itu nilai proposalnya itu 30% sendiri. Artinya apa? Tolong kalian susun proposalnya itu sebaik mungkin, ya. Dan kemudian nanti dihitung. Nah, ini kemudian persiapan, apa saja yang dipersiapkan untuk penyusunan proposal, ya. Pakailah buku yang baru, ya, pakai buku yang baru. Terus kemudian setelah itu buku baru digunakan, ya. Cari di mana ada buku barunya itu, ya. Terus kemudian cermati masing-masing dan pahami, ya, syarat-syarat yang ditentukan. Ya, pakailah buku yang baru. Ibu katakan PKM yang 2021. Jangan ada pertanyaan lagi nanti dikatakan bahwa kami membuat konsep seperti yang 2020 kemarin, ya. Tidak ada lagi itu. Ya, sekarang kita sudah menggunakan blended tadi, ya. Tidak ada lagi yang menanyakan seperti itu, ya. Baca 2021. Ya, buku pedomannya penting sekali lah. Ini kunci sukses untuk didanai. Jadi perguruan tinggi, kemudian juga dosen, mahasiswa itu harus bekerja, ya, kalau suatu mesin itu secara harmonis, ya. Tapi ini lihat, ya, new normal itu kita perhatikan, ya. Pakailah protokol kesehatan ketat untuk COVID-19. Saya kira demikian, jadi tetap kreatif. Terima kasih, selamat berkarya. Pesan untuk teman-teman peserta, ya, anak-anakku atau dosennya, dengarkan ya, karena Ibu lihat ini di monitor ada beberapa yang ngomong-ngomong. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Salam. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah penjelasan mengenai PKM 5 bidang yang akan dibawakan oleh
Prof. Ahmad Fauzi. Beliau juga merupakan juri PIMNAS, pernah menjadi ketua, terus sekretaris. Beliau dari Universitas Islam Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Fauzi.